Halo, saya Babas. Saya pekerja di Ponudel Bar. Saya Banjo, bosnya Babas di Ponudel. Gaji gitu. Iya, betul. Oke, pertanyaan pertama kan sebenarnya final ya. Jadi kira-kira Ahok gimana nih? Kapabilitasnya gimana? Kakak bercanda. Gue lagi mikir mau jawab tuh. Terakhir baca berita Ahok kapan? Kalau Posaper Club sendiri konsepnya sama. Kita tetap berangkat dari spirit yang sama Ponudel Bar. Gimana kita nyediain Chinese inspired dishes. Cuman kali ini dengan variasi yang lebih wide, meant to be shared gitu loh. Jadi memang kita tetap mainin dengan di genre Indo-Chinese sih gitu loh. Cuman kita gabungin dengan twistnya Po lah gitu loh, dengan rasa yang bold, quirky gitu loh semuanya. Cuman dengan settingan yang baru lah, yang lebih proper kalau di Posaper Club ini gitu loh. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Kalau produk mungkin yang Kalau kita dari produk, kalau kita di Ponudel Bar kan kita udah ke segmen untuk noodle ya. Sedangkan kita pas itu udah mulai mikir-mikir kayak, aduh main ke Chinese food yang in general juga enak kali ya, seru ya. Jadi pas kita ngebuat ini, idenya lebih ke arah bener sih, nge-twist ulang Chinese food. Terus udah gitu inspirednya modern twistnya seperti apa, jadi kita coba tuangkan di sini sih. di sini sih kita memang main target marketnya yang lebih mature ya dibanding Ponudel Bar. Kalau di Ponudel Bar kita udah berhasil nge-create segmen yang lebih muda gitu kan crowdnya, dan konsepnya memang di sana lebih selesai makan habis itu udah cabut gitu loh. Kalau misalnya di sini kita pengen family bisa gathering di sini, karena pas kemarin selama pandemik ini lah ya gitu yang masih berlanjut gitu, kayak satu hal yang kita miss tuh sebenarnya sharing food sama drinks between family and friends gitu loh, that bonding moment gitu loh. Nah di situ kita ngerasa kayak kita pengen nge-create itu lagi lah gitu loh, ngasih itu lagi di Posaper Club gitu loh, dimana orang bisa sharing bersama keluarga, sama teman, sama colleagues gitu loh, or even just meeting random people aja gitu loh di bar atau di restoran seperti Posaper Club ini gitu. Kurang lebih kayak gitu sih arahannya. Nah, pas tanggal 4 kita buka, which is itu di hari Jumat, selama weekendnya kita lumayan dapat marketnya crowdnya lumayan banyak gitu ya, dan lumayan variasi sih demografiknya. Kalau siang lebih banyak family, tapi kalau pas malam banyak teman-teman kita juga. Habis itu terus yang lebih crowdnya yang lebih muda lah gitu loh. Tapi pas sekarang kita udah masuk ke PPKM level 3 lagi, jadi kita kehilangan momentum lah gitu loh, sama kayak tempat-tempat yang lain gitu. Kayak teman-teman kita juga ngerasain hal yang sama pas per hari Senin kemarin. Ya semuanya market lebih prefer di rumah kali ya, untuk lebih jaga kesehatan lah gitu loh. Konsepnya ini tadi gue udah ngomong rasa pulang lah ya, pokoknya itu Cina lah. Okay. Nah sebenarnya apa sih yang mau lo sampaikan ke customer lo ini? Nah, konsep seperti ini di tempat yang baru. Mungkin lebih ke arah pengen nunjukin fun-nya sih sebenarnya. Kan kebanyakan kalau Chinese food yang kita udah kenal dari dulu gitu ya, dari zaman keluarga kita kan stiff banget, kaku banget, yang emang habis makan ya pulang. Terus udah gitu mungkin untuk anak-anak mudanya lebih ngerasa Chinese food tuh gimana ya, meant to be buat sama keluarga kali ya. Sedangkan di sini kita pengen ngasih kalau bisa a whole package, nggak cuma lu sama keluarga lu doang bisa datang sini, tapi lu sama temen-temen lu habis makan itu nongkrong di bar, mingling sama orang lain juga bisa sebenarnya. Itu yang pengen kita coba create sih sebenarnya. Yep. Kita di sini lebih banyak menu dumpling. Jadi kita mencoba untuk nge-create lebih banyak dumpling dibanding yang di Ponudel Bar. Terus udah gitu kita juga ada fresh seafood di sini. Jadi kita coba untuk mainin di luar zona nyaman kita lah. Yang tadi cuma mie doang, sekarang gua belajar gimana nge-handle seafood. Terus udah gitu gimana gua nge-roast duck and nge-roast chicken sendiri. Jadi di sini lebih variatif sih menunya. Kenapa lu nge-pairinin koktail di Chinese
Kalau misalnya koktailnya sendiri sih, kita emang pengen itu tadi sih, kayak kita pengen create this experience gitu loh di saat lo ke Cikini gitu, dimana tempatnya mostly di daerah sini lebih buat yang keluarga, yang lebih mature marketnya. Di sini kita pengen coba kasih alternatif buat yang family juga tetap bisa kayak tadi, tapi buat younger crowd-nya, yang adultnya itu juga tetap bisa kesini dan mereka bisa have a good time gitu loh, dengan minum, dengan koktail, dengan ambience yang proper lah gitu loh. Dan buat market-market yang dari selatan pun ini juga bisa jadi tempat alternatif gitu ya, dibanding di Jakarta Pusat yang menyediakan ambience yang more or less lo juga maksudnya kayak vibe-nya sama kayak brand-brand di selatan lah gitu loh. Jadi kita pengen ngasih kayak sedikit Shangri-La, hidden Shangri-La gitulah di Cikini gitu loh. Habis itu terus kalau kenapa koktail, obviously kita ngelihat kayak movement koktail juga di Jakarta sekarang udah mulai picking up dibanding misalnya 5 tahun yang lalu gitu loh. Di sini kita juga pengen create culture-nya, ya udah cocktail can be fun gitu loh. Cocktail dengan Chinese food make sense, kenapa enggak gitu loh. Dan kenapa Gloomy Sunday? Kenapa tidak Gloomy Sunday gitu loh. Karena kalau Gloomy Sunday sebenarnya kita juga udah pernah collab dulu kan di Po Noodle Bar. Mereka pernah take over noodle bar kita untuk Christmas party. Dan dari situ kita udah sempat discuss beberapa kali untuk bikin project bareng. Cuman unfortunately kan pandemik ya kemarin ya, jadi ketahan lah beberapa kali. Dan pas kita dapet site yang di sini di Cikini, dari awal kita udah agreed, gua Babas sama Angga udah agreed kayak kalau sampai bar harus Gloomy Sunday sih gitu loh, karena dari ada spirit udah itulah gitu loh, juga. chemistry-nya udah cocok, tempatnya juga sangat-sangat ya sangat gloomy lah gitu loh, dari awal kita ngerasa vibe-nya gitu. Kalau produk koktail di sini kita ada PSK Concoctions atau kayak signature-nya yang di-develop sama Gloomy. Ada 5, salah satunya yang tadi lo pesen si Jai Guru Deva itu hot cocktail bourbon base. Habis itu terus kalau yang best selling juga di sini si Second Pass which is a gin based cocktail dengan lavender, dan habis itu Haru Urara Tequila base. Nah itu jadi basically nanti bakalan di setiap berapa bulan bakalan kita rotate terus sih menu yang ganti lagi gitu. Mereka official partnernya kita di sini untuk di bagian beverages-nya, bagian barnya. Jadi ya ini bisa dibilang juga, gue udah cek juga ke Gloomy Sunday-nya, bisa dibilang ya Gloomy Sunday Jakarta ya di Po Supper Club gitu lah. Idenya seperti itu. Kenapa di sini sih? Apa lu mau nyanyiin Paramount? Mungkin karena selama beberapa tahun kita kena pandemi ini kan mungkin gerah kali, bosen dengan Senoparty, dan selama PPKM ini kan juga yang gue lihat crowd tuh sama market tuh jadi lebih sering explore muter-muter Jakarta. Jadi dia lebih kayak oh ya udah deh gue cobain ke Peak, gue cobain ke Senop, gue cobain kemana. Nah kita coba pengen mencoba tempat baru yang anggapannya masih underdog kali ya, atau enggak gitu. Mungkin udah lewat masanya ya, karena pada masanya kan Cikini atau Jakarta Pusat inilah booming, tempat kayak kembang zaman gitu dulu ya. gitu kan. Tapi kan semakin kesini mungkin beberapa tahunan terakhir udah mulai bermunculan tapi belum terlalu banyak lah gitu loh. Jadi kita mikir waktu itu kita mau nyari somewhere di Jakarta Pusat, dan kebetulan banget pas kita lagi scouting area kita ketemu lokasi ini gitu loh, dimana bangunannya juga heritage building, udah berdiri dari zaman waktu masih Belanda. Dan habis itu terus dulu Durga tato artis yang sangat kita admire pernah tinggal di sini gitu loh. Jadi waktu kita dapat lokasi ini kita mikir kayak oke, kita harus ngelakuin something special di sini, nggak cuman Po Noodle Bar lagi gitu loh. Karena kalau misalnya ya heritage buildingnya sendiri sih yang terlalu ini buat yang spesial buat kita gitu loh. Jadi that's why kita came up dengan Po Supper Club ini dan di Cikini gitu. Jakarta untuk menamakan Po Supper Club di Cikini. Feel good Chinese food. Ngepet jawaban gue dia. Ya itu. Oh, feel good nggak gabung ya? Si pinter.
Ya itu feel good Chinese food and cocktail lah. Gitu. Iya. Iya, lebih dari 3. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya Two Rubber, karetnya 2.